Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fahmi Rajmana Partakusuma, NPM 10090120094, Fakultas Ekonomi dan Wisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan Pancasila, urgensi pendidikan mata kuliah umum, dan tinjauan histori Pancasila. Yang pertama, urgensi pendidikan Pancasila. Mengapa pendidikan Pancasila sangat penting? Seperti yang telah dikatakan oleh Insinyur Presiden Soekarno, jangan sesekali melupakan sejarah, atau yang bisa kita kenal itu adalah jas merah. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kita tidak boleh melupakan nilai-nilai sejarah, dan kita harus mengambil makna dari setiap peristiwa yang terjadi di negeri Indonesia yang berguna untuk kemajuan bangsa. Tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang pertama pada tanggal 20 Mei 1908. Kebangkitan bangsa Indonesia yang memiliki nilai kesatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, memiliki nilai sejarah yang menegaskan negara Indonesia bisa bersatu di atas kebinekaan dan keragaman, dan menjadikannya sebagai modal dalam memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. Komitmen yang tumbuh dari peristiwa Sumpah Pemuda yang mengacu bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan jembatan emas dalam membangun bangsa mencapai cita-cita nasional, yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun, di masa ini, milenial sudah semakin jauh dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia. Maka semangat dari etos perjuangan tersebut harus diwariskan pada generasi milenial. Pendidikan Pancasila di sini merupakan wahana yang sangat potensial, dan alasan yang kedua yaitu alasan yang secara yuridis merujuk kepada pesan konstitusi dan amanat Undang-Undang Perguruan Tinggi. Yang pertama adalah pesan konstitusi yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yang bertujuan untuk melakukan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter, atau yang biasa disebut adalah Nation and Character Building. Berdasarkan hukum yang ada di negara Indonesia, atau yang bisa dikenal dengan negara hukum atau Restop. Pancasila dalam konteks ini merupakan wahana pembangunan bangsa dan pembangunan karakter nilai-nilai hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa pendidikan Pancasila harus diajarkan kembali di perguruan tinggi dan difokuskan untuk membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti pendidikan Pancasila diharapkan menjadi roh dalam membentuk jati diri manusia agar mengembangkan jiwa profesional dengan sesuai bidang studinya masing-masing. Yang ketiga adalah secara sosiologi, Insinyur Soekarno menjelaskan nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa nilai-nilai Pancasila dan sudah ada dan berkembang di dalam kehidupan bangsa Indonesia sebelum zaman kemerdekaan Indonesia. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila sudah menjadi kebiasaan dan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat di bumi. Namun, di era milenial ini, generasi muda sudah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Maka sangat jelas bahwa pendidikan Pancasila merupakan wadah untuk membunyikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maka, berdasarkan tiga alasan tadi, sangat jelas bahwa pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dari terencananya untuk mengajarkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam tatanan kehidupan manusia. Mengapa pendidikan Pancasila sangat penting? Karena pendidikan Pancasila menjadi jalan suci untuk mempertahankan bangsa Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasilanya. Pendidikan Pancasila harus bisa membangun kepekaan sosial. Lingkungan ini milik kita bersama, maka harus dijaga bersama. Sekarang banyak domain publik yang diacak oleh perusuh, pendemo, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi tantangan pendidikan Pancasila.
Bagaimana pendidikan ini dapat mengasah kepekaan dan tanggung jawab sosial para mahasiswa selaku intelektual muda. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1.000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia." Pembahasan selanjutnya tentang urgensi MKU atau mata kuliah umum. Apa sebenarnya urgensi mata kuliah umum itu? Mata kuliah umum bukan pelengkap bidang studi, akan tetapi benar-benar menjadi peran yang strategis. Yang pertama, MKU membekali mahasiswa pengetahuan dasar, yaitu pengetahuan yang berguna bagi kedisiplinan waktu dan kedisiplinan aturan. Yang kedua, MKU membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Yang ketiga, MKU mengajari mahasiswa tentang bagaimana menganalisiskan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata. Yang keempat adalah MKU berkaitan dengan pengalaman manusia secara universal dan sehingga pengalaman ini akan meningkatkan saling memahami dan menghargai sesama manusia. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah. Yang pertama ada agama, kedua Pancasila, ketiga kewarganegaraan, dan yang keempat adalah bahasa Indonesia. Keempat mata kuliah tersebut dikenal dengan nama mata kuliah wajib umum yang kita kenal sebagai MKWU. Diana Obringer dan Emily Profile dalam tulisannya yang berjudul What Business is Want from Higher Education membuat tulisan dengan menuliskan sifat-sifat peranan yang dikehendaki oleh manajer perusahaan. Sifat-sifat itu sangat universal atau umum, maka disebut sebagai general education. Diperlukan oleh segala bidang kehidupan oleh siapapun dan spesialisasi apapun. Banyak alumni sadar setelah mereka bekerja di perusahaan bahwa sifat-sifat demikian itu adalah buah hasil dari pendidikan umum. Manfaat-manfaat pengetahuan umum yang pertama adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua adalah kemampuan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi untuk merespon perubahan. Yang keempat adalah kemampuan mengelola diri. Yang kelima adalah memiliki daya tahan ulet dan tekad yang kuat. Yang keenam adalah memiliki citra dari yang positif. Ketujuh adalah memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang kedelapan, memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan bekerja secara efektif. Arthur Wesley pernah mengatakan, orang bijak belajar ketika ia bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat semenjak sebelum Pancasila menjadi dasar negara. Di dalam rumusan dalam suatu sistem nilai, sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, percaya kepada Tuhan, toleran, gotong royong, bermusyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan lain-lain. Masyarakat bangsa kita juga mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat bangsa kita juga masih banyak yang mempraktikkan hidup sikap toleransi, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas antar sesama. Namun, yang patut disesali dari sebagian dari masyarakat bangsa kita, ada yang masih mengabaikan nilai-nilai itu sehingga menimbulkan masalah yang baru. Berikut adalah contoh-contoh masalah yang dihadapi bangsa. Yang pertama adalah kesadaran pajak. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Yang kedua adalah korupsi. Banyak pejabat-pejabat tinggi yang sudah dipercaya oleh masyarakat melakukan tindakan korupsi untuk semata-mata berfoya-foya dalam hidupnya. Yang ketiga adalah masalah lingkungan. Yang keempat adalah sampah. Masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan lingkungannya sendiri. Masyarakat masih banyak membuang sampah sembarangan,
membuang sampah ke sungai, yang mengakibatkan tingkat kekotoran di Indonesia itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Yang kelima ada disintegrasi bangsa, yang keenam ada dekodensi moral, yang ketujuh adalah masalah narkoba, yang kedelapan adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan munculnya masalah penegakan kehukuman melalui berbagai faktor. Yang pertama adalah hukum, yang kedua adalah faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana dan fasilitas, yang keempat faktor masyarakat, yang kelima faktor kebudayaan. Dan masalah yang terakhir yang sering terjadi di Indonesia adalah terorisme. Dari sejumlah masalah yang terjadi, terbukti bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya. Dengan demikian, muncul permasalahan yang menerah Indonesia melihatkan tergerus-gerusnya nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan kasualitas yang dikenalkan Otto Negoro merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Maka, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat terancamnya kedaulatan negara Republik Indonesia. Ibarat pohon Pancasila yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai dasar negara melalui penggalian, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasi harus tetap dijaga dan dirawat. Pembahasan selanjutnya mengenai tinjauan historis bagian 1. Apa yang dimaksud dengan mencari sintesis antara ideologi, faktor-faktor atau fakta-fakta yang memikirkan tentang konsep ruang ideologi yang jauh sebelum para tokoh bersidang pada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Jika diringkas, fakta-fakta pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, sejak 1924, Perhimpunan Indonesia di Belanda merumuskan tentang konsepsi ideologi politik ke dalam 4 prinsip. Yang pertama, persatuan nasional. Yang kedua, non-kooperasi. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, solidaritas. Konsep ideologi politik Perhimpunan Indonesia sendiri sesungguhnya merupakan sintesis dari ideologi politik beberapa organisasi pergerakan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, persatuan nasional merupakan tema utama sebuah partai. Non-kooperasi merupakan platform utama Partai Komunis, dan kemandirian merupakan tema utama Serikat Islam. Sementara itu, solidaritas merupakan simpul yang menyatukan ketiga tema tersebut. Yang kedua, ada Tan Malaka pada tahun 1924 menuliskan sebuah buku Nerde Republik Indonesia, atau yang kita tahu adalah Menuju Republik Indonesia. Di dalam bukunya menekankan bahwa paham kedaulatan rakyat atau demokrasi memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Cokrodinoto pada masa yang sama mulai mengidealisasikan antara Islam, sosialisme, dan demokrasi. Ilyas Yakub dan Mukhtar Lutfi memimpin perhimpunan mahasiswa di Kairo. Sepulangnya ke tanah air mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PMI pada tahun 1933 dengan slogan dan kebangsaan. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Mengapa Sumpah Pemuda menjadi monumen sintesis kemerdekaan Indonesia antar ideologi? Karena visi Sumpah Pemuda ialah mempertautkan segala keagamaan itu dalam suatu kesatuan tanah air dan bangsa serta menjunjung bangsa persatuan Indonesia. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso mengucapkan janji bahwa Toindo atau Indonesia Timur akan diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Dalam perencanaan awal Jepang, kemerdekaan akan diberikan melalui 2 tahap. Yang pertama adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Yang kedua adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas BPUPKI hanyalah melakukan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan, sedangkan tugas perencanaan dan
penetapan undang-undang menjadi kewenangan PPKI. Di sini terdapat beberapa nilai yang dikemukakan oleh para pejuang terdahulu. Yang pertama adalah nilai ketuhanan sebagai fundamental kenegaraan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Wiranata Kusuma, Suryo, Susanto Vito Prajo, Dasad, Agus Salim, Abdurrahman Prata Kalikrama, Abdul Qadir, Kiai Haji Sahusi, Ki Bagas Hadikusumo, Supomo, dan Muhammad Hatta. Yang kedua ada nilai kemanusiaan dikemukakan oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat, Muhammad Yamin, Wiranata Kusuma, Weddio Diningrat, Susanto Tito Prajo, Wongso Nagoro, Supomo, Lim Kan Hian, dan Ki Bagus Hadikusumo. Nilai persatuan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Sosro Diningrat, Wiranata Kusuma, Wujo Ningrat, Surjo, Susanto Tirto Pajo, Abdurrahman Rahim Parta Kalikrama, Sukijam, Abdul Qadir, Supomo, Dahler, dan Ki Bagus Kadikusumo. Selanjutnya adalah nilai-nilai demokrasi dikemukakan oleh yang pertama Muhammad Yamin, Weddio Diningrat, Susanto Tirto Pajo, Abdurrahim Pratalikrama, Ki Bagus Hadikusumo, dan Supomo. Yang terakhir adalah nilai keadilan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Suryo, Abdurrahman Pratalikrama, Abdul Qadir, Supomo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Pengertian dasar dimaknai dengan dasar sosiologis politis eksentris. Negara Supomo juga demikian, yang ia maksudkan adalah bahwa negara harus berdasarkan atas aliran pikiran atau ide yang integralistik. Soekarno mengajukan 5 prinsip yang menurutnya merupakan titik temu segenap elemen bangsa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. BPU PKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk menyusun rumusan tentang dasar negara dalam pidato Soekarno sebagai usul utamanya, ditambah usul dari anggota BPU PKI yang lain. Panitia kecil ini beranggotakan barang atau disebut Panitia 8 dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Inisiatif Insinyur Soekarno yakni membentuk panitia tidak resmi beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dalam suatu rancangan teks proklamasi. 9 orang tersebut adalah yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga adalah Mr. Alexander Andis Maramis atau yang biasa disebut AA Maramis, yang keempat adalah Abi Kusno Cokro Sujoso, yang kelima adalah Abdul Kahar Muzakir, yang keenam adalah Haji Agus Salim, yang ketujuh adalah Mr. Ahmad Subarjo, yang kedelapan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, yang terakhir adalah Muhammad Yamin. Oleh Soekarno, rancangan preambul itu dinamakan Mukadimah, sedangkan menurut Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta, dan menurut Sukiman Lorjo Sujojo menyebutnya sebagai Gentleman's Agreement. Usaha Pancasila pada 1 Juni mengalami penyempurnaan dalam urutan dan redaksional sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketuhanan ini dipindah dari sila kelima menjadi sila ke-1, ditambah dengan anak kalimat dengan kewajiban menjadikan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan, tetap diletakkan pada sila kedua dengan disempurnakan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah prinsip kebangsaan Indonesia berubah menjadi sila ketiga dari asalnya sila ke-1 dan menjadi Persatuan Indonesia. Yang keempat adalah prinsip mufakat atau demokrasi berubah menjadi sila keempat dari sila ketiga dan menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan prinsip terakhir adalah kesejahteraan, berubah dari sila keempat menjadi sila kelima. Bunyi menjadinya menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.